Oke, kembali lagi. Hari ini aku akan membahas tentang program perulangan for dan while. Apa sih perbedaan perulangan while? Ya, simak saja, langsung saja. Perulangan for dan while dalam pemrograman. Detail perulangan. Perulangan for adalah alat yang sempurna untuk iterasi terstruktur. Ini sangat umum digunakan karena semua kontrol perulangan terkandung dalam satu baris. Anatomis perulangan for atau konsep umum seperti ini. For ini ya inisialisasi, kondisi, pembaruan, dan blok kode. Seperti ini ya teman-teman ya. Inisialisasi let I sama dengan dieksekusi hanya sekali dengan perulangan dimulai menciptakan atau mengatur variabel kontrol atau penghitung. Kondisi I sama dengan 5 dievaluasi sebelum setiap iterasi. Jika true, blok kode dijalankan. Jika false, perulangan berhenti. Pembaruan I++ atau I min strip I sama dengan I+2 dan lain-lain sebagainya ya teman-teman ya. Dieksekusi setelah setiap iterasi dan sebelum kondisi dievaluasi lagi. Mengubah variabel kontrol untuk bergerak menuju titik terminasi. Contoh penggunaan iterasi array. Di banyak bahasa pemrograman modern, for juga memiliki varian yang lebih mudah untuk mengulang koleksi data dan dikenal sebagai for each atau for of. Tujuan, jenis, tujuan, dan contoh konsep. For klasik mengulang sebanyak n kali atau mengulang berdasarkan indeks. Contohnya seperti ini, for array like ini ya. For each mengulang setiap elemen tanpa perlu indeks. For element for array. Ini contoh flowchartnya. Detail perulangan ya seperti ini. Start loop ke condition, terus kita buat terus kita ke true nya dulu, ke execute statement, dan langsung ke instrument or tree. Setelah itu langsung ke end loop nya. Lalu setelah itu detail perulangan while. Tadi yang for-nya teman-teman, sekarang yang while-nya ya. Detail perulangan while. Perulangan while adalah perulangan yang lebih bersyarat dan berorientasi pada kondisi daripada hitungan. Mekanisme perulangan while seperti ini: inisialisasi di luar while kondisi, blok kode pembaruan, dan di dalam while. Kondisi user input berhenti. Dievaluasi sebelum blok kode dijalankan. Perulangan akan terus berjalan selama kondisi bernilai true. 2. Penting pembaruan manual. Jika kalian lupa menyertakan langkah yang mengubah kondisi dalam blok kode, misalnya meminta input baru dari pengguna atau menaikkan penghitung, perulangan akan menjadi perulangan tak terbatas atau infinite loop. Giovanni, kapan memilih while? Pemrosesan input saat kita atau Anda menunggu input pengguna yang valid.
dan Anda tidak tahu beberapa kali pengguna akar salah memasukkan input. Perulangan berdasarkan status saat Anda menunggu status sistem tertentu berubah, misalnya while data belum selesai diunduh, lalu tampilkan loading bar-nya. Terus variasi penting, beberapa bahasa pemrograman seperti C, Java, dan C++ memiliki variasi perulangan while yang disebut do while. Perulangan do while perbedaan utamanya adalah blok kode dieksekusi setidaknya satu kali terlepas dari kondisinya. Kondisi diperiksa setelah blok kode dijalankan. Blok kode akan dijalankan minimal sekali, while kondisi diperiksa di akhir. Kapan digunakan? Kapan digunakan? Sempurna untuk skenario seperti meminta input pengguna di mana Anda pasti perlu menjalankan prom input setidaknya satu kali, mengontrol aliran perulangan, break dan continue. Dalam kedua jenis perulangan, for dan while, Anda memiliki perintah khusus untuk memanipulasi aliran eksekusi. Breaknya tujuan menghentikan perulangan segera dan melompat ke kode yang berada setelah perulangan. Contoh, mencari item dalam daftar. Begitu item ditemukan, Anda dapat menggunakan break karena tidak perlu mencari lebih lanjut. Continue adalah tujuan continue melewati sisa blok kode dalam iterasi saat ini dan langsung melompat ke awal iterasi berikutnya. Dalam contohnya, dalam perulangan 1 sampai 10, Anda ingin melewati semua angka genap, Anda bisa menggunakan continue saat adalah bilangan genap. Itu teman-teman. Kesimpulan ringkasnya, for berbasis hitungan iterasi, semua dalam kepala pengurangan, kondisi diperiksa di awal, while berbasis kondisi tak tertentu, mekanisme kontrolnya kondisi kepala pengurangan di badan, kondisi diperiksa di awal, eksekusi awalnya. Dan dual berbasis kondisi eksekusi dan eksekusi wajib, kondisi di kaki pembaruan di badan, dan blok kode dijalankan minimal sekali, teman-teman. Oke, kita masuk saja ke script-nya. Nah, kita create. Lalu lah
Ini misalnya teman-teman ya, lalu kita masukkan ke sini. Buat jadi 15 saja. Tidak nyala ya. Oh, belum. Setelah itu kita ke sini. Oke teman-teman, kalian tadi sudah lihat kan seperti ini. Kita coba untuk ke Python ya. Bentar ya teman-teman ya.